Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu tentang cross breeding. Ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya ya kita telah membahas terkait dengan outbreeding, kemudian outcrossing, ya dengan segala variannya, ya, baik itu line crossing, grading up, ya, dan lain-lain. Nah, maka di pertemuan berikutnya ini ya hanya sebatas tambahan saja ya terkait dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Jadi ya sebagaimana disebutkan ya disinggung di pertemuan sebelumnya yaitu bahwa crossbreeding atau outbreeding itu persilangan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan jauh dibandingkan dengan rataan hubungan kekerabatan populasi. Jadi ini masih memiliki kekerabatan gitu ya. Jadi ya, ya secara prinsip ya di pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa outbreeding atau crossbreeding ya beda dengan outcrossing ya atau outcrossing gitu ya. Kalau outcrossing ya outcrossing itu kan beda bangsa. Kalau outbreeding itu sebangsa gitu walaupun beda tempat gitu ya. Nah, ini telah disinggung juga. Jadi di dalam perencanaan program crossbreeding ini memang ya harus ya semua terencana gitu. Ya, semuanya terencana. Jadi itu harus tersistem. Ya. Kita telah membahas terkait dengan sistem itu apa. Ya. Jadi sistem itu adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Makanya harus tersistem. Jadi harus benar-benar ya. Ya memang melibatkan semua hal, ya segala hal ini ya. Baik itu manajemennya, kemudian tempat di mana individu itu berada, ya ternak itu hidup ya. Kemudian pakannya, kemudian bagaimana pakan itu baik ya, yang diberikannya dan lain sebagainya. Walaupun bibit bagus, ya, bibitnya bagus, kualitas pakannya bagus, tetapi tidak didukung dengan lokasi yang bagus, ya, maka tidak menghasilkan kualitas yang bagus, ya, kualitas ternak yang bagus, gitu. Atau lokasinya bagus, pakannya bagus, tapi orangnya yang menanganinya kurang memahami, ya, kurang bagus juga hasilnya. Gitu. Orangnya bagus, ya, kualitas lingkungannya bagus, ya, tempatnya bagus, kandangnya bagus, ya, lingkungan ya juga bagus, ya baik itu suhu dan lingkungan suhu, ya, dan kelembapan juga bagus, cocok dan ideal, tetapi tidak didukung oleh pakan, maka ya tidak akan maksimal ya hasilnya. Nah, oleh sebab itu, ya, bagaimana ya karena ini harus sistematis katanya, harus tersistem ya. Perencanaan itu memang harus tersistem. Jadi semua hal diperhitungkan.
Nah, poin yang kedua yaitu memanfaatkan sumber daya. Jadi, sumber daya yang ada di lingkungan itu benar-benar dioptimalkan. Jadi, jangan melihat muluk-muluk ya. Misalkan sumber daya yang ada di lokasi yang lain itu ya sangat melimpah ya, dan memandang sebelah mata ya yang ada di lingkungan kita. Nah, maka kayak model-model seperti itu ya, ya, ya istilahnya tidak berlanjut gitu ya ketersediaannya. Beda dengan sumber daya yang ada di lingkungan kita. Misalkan ternak sapi Ongol ya, atau sapi Madura atau sapi Bali misalkan itu. Ya, sumber dayanya cukup. Pakannya bagus, iya. Berlimpah ya, atau cukup untuk hidup 100 tahun misalkan itu. Maka itu juga bagus. Jadi harus memanfaatkan sumber daya, atau sumber daya yang ada di sana itu rumput teki saja misalkan itu. Ya. Jadi itu adalah sumber daya. Kemudian memperoleh efek heterosis itu. Ini telah dihitung kemarin ya di pertemuan sebelumnya, yaitu efek heterosis ini bagaimana cara menghitungnya. Rataan anak dikurangi rataan tetua dibagi rataan tetua gitu ya, dikalikan 100%. Itu cara menghitung heterosis. Nah, kemudian komplementer ya, komplementer ya, komplement. Jadi si anak ini mendapatkan ya keunggulan dari dua breed yang berbeda gitu. Kemudian sederhana, sifat dapat menjual. Nah, ini ya. Dapat dijual, dapat didagangkan, dapat menghasilkan income. Itu tujuan dari peternakan. Jadi kalau ternaknya kurang bagus ya, dan sudah melakukan seleksi, melakukan persilangan sudah susah payah, tetapi ya tidak dapat dijual ya, ya maka ya membuang waktu seperti itu. Kemudian cocok dengan lingkungan ya, harus ya. Jadi kalau lingkungannya tidak mendukung, jangan coba-coba untuk mendatangkan breed dari luar begitu ya. Kemudian bernilai ekonomis ya, memiliki nilai ekonomis ini ya, istilahnya tadi ya harus orientasinya memang ekonomis gitu. Jadi bagaimana produktivitas tinggi kalau tidak diiringi dengan ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, maka percuma. Itu produksi sehari 100 kilo, ya 100 liter misalkan itu. Tetapi harga susunya ya dihargai hanya Rp500 misalkan itu. Buat apa kan begitu? Nah, kemudian ini breed complementary ya. Jadi dua breed ya, two in one tadi ya. Nah, sekarang apa yang diharapkan selain heterosis? Ya, keuntungan utama dalam sifat yang pewarisannya rendah yang berkaitan dengan bagian genetik dan non-genetik dan non-aditif ya, sifat kualitatif. Itu. Ciri kebugaran ya seringkali sulit untuk diukur. Ya, ya fitness itu susah untuk diukur. Gitu. Efek kumulatif yang positif. Gitu. Nah, ini ya contohnya begini ya. Jadi ini persilangan 3 jenis ayam lokal khusus ya digunakan untuk pedaging ya. Jadi terdiri dari ayam pelung, ayam sentul ya. Kemudian ada ras pedaging dan ada ayam kampung. Pelung dan sentul ya. Ayam pelung dan sentul ya, ini penelitian dosen saya ya.
Nah, ayam pelung dan ayam sentul, ya, menghasilkan anak PS, ya, pelung sentul 50-50. Kemudian ada ras pedaging, ya, dan ayam kampung. Nah, menghasilkan anak RK. RK sama PS ini disilangkan, menghasilkan anak PS RK, begitu. Ya. Apa yang diseleksi? Ya, yang diseleksi terkait dengan produktivitas, produksi dan reproduksi, ya, morfometri dan kualitas karkas. Nah, ini tahap keduanya. Jadi dilakukan seleksi. Ya, jadi yang diseleksi bagaimana? Ya, produktivitasnya. Ya, produktivitas spesifik khusus pada produksi dan reproduksi. Kemudian morfometrinya bagaimana? Dan kualitas karkasnya seperti apa? Di tahapan ketiga, ya, atau tahun ketiga, ya, melakukan analisis terkait dengan keragaman gen, gitu, yang dihubungkan dengan gen pertumbuhan, sehingga ending dari hasil penelitian ini yaitu menghasilkan ayam lokal pedaging unggul, gitu. Kelihatannya cukup simpel, ya, dan memang simpel asalkan benar-benar melakukan recording yang benar-benar teliti dan terencana. Nah, ini contohnya ayam ras betina, ya, dengan ayam kampung jantan. Ya, ayam kampung betina dengan ras jantan. Ya. Kemudian ini DOC-nya, ya, ini ayam umur 5 minggu. 5 minggu itu berapa? 1 bulan. 1 bulan lebih, ya, 1 bulan, 1 bulan 1 minggu. Ya, satu setengah, ya, 1,5 sudah, ya, mencapai sebagaimana yang digambar ini, ya. Kalau ayam kampungnya seperti ini. Bagaimana? Lihat perbandingannya saja, ya. Jadi begitu. Nah, ini ayam umur 6 minggu, ya. 6 minggu. Nah, jadi ini rataan simpangan bakunya. Jadi umur sampai umur 10 minggu, ya, 10 minggu. Yang kampung, ya, jantan dengan betina, ya, hasilnya begini. Kita melihat trennya, ya. Nah, jadi dilihat dari angka-angka ini, ya, tidak jauh berbeda antara kampung jantan dengan broiler betina, broiler jantan dengan kampung betina, begitu. Nah, kemudian bobot badan F1 pada silangan PS, ya, PS sama 10 bulan tadi, ya, 10 minggu, ya, menghasilkan bobot pada umur 10 minggu 9 ya, ini satuannya gram, ya, 924 gram simpangan bakunya ini. Hampir 1 kilo umur 10 minggu. Ya, sedangkan tadi, ya, broiler itu 1,5. Jadi jauh. Nah, konsumsi pakan, ya, kita bisa melihat begini, ya, konsumsi pakannya tidak berbeda nyata, sama, ya, tidak berbeda nyata juga.
Ini kurva pertumbuhannya antara jantan, ya. Nah, jadi kita melihat dari kurva ini, ya. Ini trennya, ya. Yang hijau BK jantan ini menanjak pada umur 4 minggu, ya. Dan umur 9 minggu mencapai puncaknya di sini 1,5 lebih, gitu. Ya. Nah, pada aplikasi ayam tersebut itu menggunakan inseminasi buatan. Jadi pada umumnya, ya, persilangan ya baik itu grading up, kemudian outbreeding itu umumnya menggunakan inseminasi buatan, gitu. Jadi resiko dari inseminasi buatan itu meningkatkan inbreeding. Kenapa? Karena dari jantan yang sama, ya, satu jantan, satu ejakulat saja itu bisa membuat bunting berapa betina, begitu. Nah, sehingga walau betina ini kan dari jantan yang sama anak-anaknya, ya, F1-nya itu, ya, sehingga disilangkan dengan, ya, walaupun tempatnya berbeda tetapi kan dari bapak yang sama. Jadi disebut dengan kerabat dekat juga, gitu. Jadi laju inbreedingnya tinggi sekali, ya. Jadi efek dari IB ini. Kemudian meningkatkan intensitas seleksi, ya. Meningkatkan akurasi uji surya, ya. Menurunkan interval generasi, meningkatkan kemajuan genetik, ya. Nah, keuntungan dari outbreeding ya meningkatkan heterozigositas, menurunkan homozigositas, gitu. Jadi ini kebalikan dari inbreeding. Ya, kalau inbreeding itu meningkatkan homozigositas, ya, menurunkan heterozigositas. Nah, efek genetik dari outbreeding, ya, pertimbangan dan heterosis ini, ya. Heterosis ya kita bahas lagi. Pertimbangan pemilihan sistem perkawinan, ya. Tujuan peningkatan kualitas genetik, ya. Karakteristik lingkungan, potensi dan kemampuan manajemen ekonomis dan sebagainya, ya. Nah, jadi ini beberapa pertimbangan dari pemilihan sistem perkawinan. Kalau tujuannya untuk kualitas genetik, maka ya melakukan persilangan, ya, outbreeding, ya. Dan untuk mendapatkan karakteristik tertentu, misalkan dari bobot badannya tinggi, ya, atau postur tubuhnya tinggi, ya, maka outbreeding, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh dari implementasi outbreeding, ya, sapi-sapi diuji, ya, performance di stasiun riset, ya, di Eropa. Ya, saat diuji, ya, sebarluaskan di lapangan. Kondisi real misalkan di Afrika berubah performansnya. Dikenal breed taurin. Kecil sekali, genetik sama dengan FH. Ya. Sama dengan sapi FH yang diimpor ke Indonesia misalkan itu.
karena lingkungan yang kurang memadai. Ya. Kemudian ekonomis dan manajemen. Ya. Sapi FH di Valley ya, Illinois, ya, California, dan Sharon, Israel, Emirat Arab, produksi sapi perah 8.500 liter per laktasi. Ya. Bandingkan dengan di Indonesia yang hanya 4.500 liter per laktasi. Itu jadi jauh, ya. Sapinya sama dari breed yang sama gitu ya. Tetapi dari sisi manajemen ya jauh. Ya. Nah, efek genetik dari outbreeding. Outbreeding mengatasi permasalahan-permasalahan seleksi, ya perubahan ekonomis, jenis permintaan produk yang selalu berubah. Jika apa namanya itu heritabilitasnya rendah, ya efektivitas seleksi ya rendah. Ya. Kemudian beberapa sifat sekaligus dari outbreeding ini. Jadi misalkan sifatnya satu untuk pertumbuhan, satu untuk reproduksi, ya. Kemudian satunya lagi untuk jadi begitu. Jadi anaknya ini memiliki keunggulan beberapa sifat. Kemudian mengurangi resiko penurunan variabilitas genetik. Nah, kemudian efek genetik umum yang meningkatkan heterozygositas tadi itu dan menurunkan efek inbreeding ya. Inbreeding depression memanfaatkan heterozygositas, mengkombinasikan sifat-sifat baik antar breed ya, menghasilkan kemajuan genetik secara cepat dalam 1-2 generasi. Nah, kemudian efek genetik spesifik outbreeding silang luar ya. Outbreeding tadi itu kan satu bangsa beda lokasi. Ya. Kapan dilakukan? Ya, jika ada permintaan pasar. Ya. Karena kita tahu ya pasar selalu berubah ya. Ya. Daging dengan kualitas lemak tertentu misalkan itu atau susu ya dengan uh, kualitas tertentu misalkan itu. Ya. Kondisi dilakukan bila dikehendaki perubahan-perubahan drastis ya digunakan pada kelompok ternak bibit. Penekanan pada sifat-sifat produksi yang ekonomis pada sifat dengan heritabilitas sedang sampai tinggi. Ya, heritabilitas tinggi berkorelasi tinggi dengan sifat fenotip sehingga cukup seleksi pada fenotip individu. Nah, efek genetik spesifik ya dari outcrossing silang luar. Silang luar tadi gimana? Antar bangsa ya. Ya tujuannya apa? Meningkatkan produktivitas secara maksimal pada peternakan komersil. Heterosis efek dan peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki. Aspek genetik ya menghilangkan antar bangsa cenderung untuk menutupi gen-gen resesif yang meningkatkan heterozygositas. Produk pada F1 efek heterosis ya. Pada sifat-sifat terkena tekanan silang dalam ya inbreeding ya pada breed murni. Jadi ini adalah efek-efek genetik yang secara spesifik ya dari outbreeding ya, ya atau outcrossing itu. Heterosis effect atau hybrid vigor ya, performance hasil silangan melampaui rata-rata tetua. Ya. Tinggi rendahnya efek heterosis diukur dengan koefisien heterosis bagaimana yang telah disebutkan tadi ya. Rata-rata anak, rata-rata tetua dibagi rata-rata tetua dikalikan 100% di sini. Ya, kali 100%. Ya. Oh, ada persentasenya di sini. Jadi tinggal berapa jumlahnya di sini ya. Ini contohnya ya. Contohnya persilangan sapi Madura dengan limusin ya. ADG sapi Madura 0,4, limusin 0,8, ADG hasil silangannya 0,7. Jadi mirip-mirip limusin. Ya. Bagaimana? Maka rata-rata ADG tetua 0,6 ya. Jadi koefisien heterosisnya 0,7 dikurangi 0,6 dibagi 0,6 ya dikalikan 100% sama dengan 0,0 ya 016. Nah, ini heterosis ya. Mengukur
hybrid figure HF ya rata-rata F1 dikurangi rata-rata tetua ya. Persentase HF ya. Jadi begini ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa dari outbreeding itu ya mesti dipengaruhi oleh lingkungan juga ya. Ya sebagaimana yang telah tadi disinggung. Jadi kalau lingkungannya kurang memadai, maka hasilnya tidak maksimal. Ya. Nah, kalau lingkungannya mendukung, maka hasilnya akan optimal. Sapi Madura tadi disilangkan dengan sapi limusin, katakan itu. Kalau ya lingkungannya kurang mendukung, maka performance-nya kurang maksimal. Nah, ini hubungan antara heterosis dengan heritabilitas. Apa hubungannya? Kalau heterosis itu dari jelek ke tinggi, ya. Ya, paling jelek berapa? 0,0 sampai 0,15. Sedangnya 0,2 sampai 0,4, tinggi 0,5 sampai 0,7. Ya. Jadi kalau ini jelek, yang ini sedang, ya. Sedangkan ini yang tinggi. Kalau heterosis bagaimana? Ini kebalikannya. Kalau tinggi itu 10 sampai 20%, sedang itu 5 sampai 8%. Yang jelek itu 0%. Nah, progres genetik ya heritabilitas kali DS ya. Pada babi banyak dilakukan persilangan meningkatkan litter size. Litter size itu apa? Ya, litter size itu jumlah anak sekelahiran. Nah, ini estimasi penyebab heterosis. Ya, pertama, dominansi. Ternak-ternak breed yang murni tidak seluruhnya homozigot. Ya, pada seluruh lokus dengan persilangan akan terjadi pengurangan proporsi lokus gen ya, homozigot resesif. Kemudian yang kedua, overdominance. Nilai heterozigot melampaui nilai pasangan gen-gen homozigot. Ya. Kemudian yang ketiga, epistasis. Interaksi gen dari kombinasi baru, gen-gen dari lokus yang berbeda. Nah, secara apa namanya itu penyebab heterosis ini ya. Penyebab heterosis estimasi ya. Ini estimasi ya. Estimasi. Nah, ya secara ringkas ya efek heterosis ya jumlah dominan ya dikali P F1 ya dikurangi P tetua dikalikan 2. Berapa hasilnya? Ya tinggal dihitung berapa angka-angka yang dimasukkan begitu. Ini ya rumusannya begitu ya. Tinggal ya sebagaimana di pertemuan awal itu ya, kita membahas terkait dengan dominan, dominansi, ya, epistasis, overdominan dan sebagainya itu ya sehingga ya semoga ini bisa mengingatkan materi-materi yang telah tenggelam gitu ya. Ya mungkin ada yang masih ingat ya semoga masih ingat tapi harapannya masih ingat begitu. Jadi itu dulu ya pada kesempatan kali ini ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya dan salam semangat ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.